metropolitan bukan hanya kaya dengan gas alam, tetapi juga kaya dengan surga alam. Saudara Hutardi yang baik-baik sekalian, inilah destinasi air terjun Aceh Utara, air terjun 7 Bidadari, dan juga kolam bir yang ada di 7 Bidadari. Airnya dingin, sejuk, dan memukau. Di dalam jiwa yang suci, di dalam jiwa yang bersih, terdapat badan dan akhlak yang baik. Itulah jiwa-jiwa yang akan mendapat surga Jannatul Na'im. 4 jam perjalanan menuju ke air terjun 7 Bidadari dari Barak Komando Urbanisasi. Untuk menuju ke air terjun 7 Bidadari, kita harus berjalan kaki selama 4 jam. Bahkan ada sebagian berjalan kaki ke air terjun 7 Bidadari selama 6 jam. Kita untuk mengarungi sungai harus menggunakan tali supaya tidak diseret oleh arus yang deras sungai 7 Bidadari. Sungai ini merupakan sungai Geledong Pasir yang alurnya berkesinambungan dengan alur Takengon. Di samping berjalan kaki, kita harus berjuang dengan hadangan lumpur yang terkadang kedalamannya mencapai lutut orang-orang dewasa. Namun perjuangan tak akan pernah surut demi mencapai tujuan, yaitu Bidadari yang tersembunyi di tengah hutan belantara, yang tidak ramai dan tidak banyak manusia yang bisa menjumpainya karena medannya yang sangat suram dan jauh dan tidak bisa ditempuh dengan transportasi ke tempat ini. Perjuangan yang sangat melelahkan dapat terbayarkan ketika kita sampai ke air terjun, ke pintu gerbang air terjun 7 Bidadari. Inilah lunas saudaraku, saya dengan penat dan dengan capek dan dengan kelelahan yang sangat lelah sekali, namun sudah terbayarkan begitu saya sampai ke pintu gerbang 7 Bidadari. Begitu juga sampai di sini, semua manusia, semua para pejuang 7 Bidadari akan geleng-geleng kepala melihat luar biasanya, melihat sungguh indahnya air terjun 7 Bidadari ini. Keindahan-keindahan di sini pun sungguh belum kita lihat, belum terdapat di tempat-tempat yang lain, bahkan di dunia sekalipun. Saya menganggap dan saya menilai, berpendapat bahwasanya air terjun di sini di 7 Bidadari ini atau air terjun Pasir ini merupakan air terjun terbaik sedunia. Masya Allah, penampakan 7 Bidadari ada 7 tingkatan. Kenapa disebut 7 Bidadari? Karena air terjunnya ini terdapat 7 tingkatan, dari atas sampai ke bawah mencapai sekitar 100 meter panjang 7 tingkatan tersebut. Air yang sangat jernih, air yang sangat bening, membuat kita betah dan senang ingin kembali ke tempat ini. Walau kondisi seperti ini, perjalanan yang sangat melelahkan, lumpur dan becek, sulit sekali untuk ditempuh. Namun ini sebuah tujuan, kita akan berjuang mati-matian untuk mendapatkan, untuk melihat, untuk menikmati keindahan alam air terjun
terjun 7 bidadari kami. Lebih kurang sudah 5 kali ke tempat ini. Dan insya Allah akan kembali lagi ke tempat ini dengan keadaan dan kondisi yang lainnya. Ya, Masya Allah, inilah penampakan yang sebenarnya air terjun 7 bidadari pada tingkat pertama. Masya Allah, luar biasa indahnya. Anak-anak berfoto, namun mereka tidak ria. Mereka berfoto untuk mengambil gambar, mengambil dokumen untuk pulang dan menikmati di rumah mereka masing-masing. Ya, Masya Allah, ada anak kita yang sedikit agak susah mencapai tingkat pertama ini, ya, tetap berjuang beliau untuk mendapatkan sampai ke air terjun dan indah ini. Masya Allah, beraku terima kasih atas keluangan waktu Anda melihat dan menonton video ini. Masya Allah. Salam para pejuang 7 bidadari dan pecinta air terjun di seluruh seantero alam. Salam semuanya, salam sukses, salam perjuangan 7 bidadari. Tim Ipagap selalu siap sedia untuk menempuh dan mengarungi hutan belantara dan untuk mencapai dan melihat keindahan alam Aceh yang sangat indah ini. Terima kasih. Thank you very much for your time. Inilah kolam biru atau kolam mimpi yang ada di sekitaran air terjun 7 bidadari. Setelah kita puas menikmati keindahan air terjun 7 bidadari, maka kita harus berjalan kaki selama 30 menit untuk mencapai kolam biru atau kolam mimpi ini. Kita di sini bisa mandi begitu puasnya, karena kolam ini adalah kolam yang membuat teduh jiwa kita, yang membuat kita betah berlama-lama di sini dengan keadaan yang sangat dingin dan sangat sejuk. Saya bersama anak-anak, bersama kawan-kawan yang bisa menikmati pemandian gratis di air terjun di kolam biru ini. Yang air ini keluar dari goa, keluar dari mulut goa. Goanya ada di samping kanan kami. Ya Allah, anak-anak beraninya berlompat dari ketinggian. Masya Allah, inilah keindahan kolam biru. Kita mudah sekali untuk mencapai kolam ini. Ini sebagai pusat mata air yang keluar dari mulut goa, yaitu ke air terjun 7 bidadari dan juga ke kolam biru ini. Masya Allah, belum ada yang berani masuk ke goa ini. Mengerikan sekali. Dan saya juga melihat ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mengejutkan di dalam mulut goa tersebut. Ya, teruslah. Ya, setelah ini kita tidak akan berlama-lama di sini, namun akan segera kembali ke tempat kita masing-masing, karena ini adalah hutan belantara. Jangan berlama-lama, karena memang kita tidak membawa bekal yang cukup. Ya, mari kita setelah ini segera kembali ke kampung, ke tempat kita masing-masing. Namun selalu kita akan teringat kepada keindahan alam mimpi ini, selalu teringat akan keindahan dan nyamannya mandi di kolam biru yang sangat suci dan sangat bersih dan sangat alami sekali, sehingga banyak orang yang berhasrat dan berkeinginan untuk menjamah tempat ini. Namun banyak orang juga yang ketika mendengar berjalan kaki ke tempat ini, maka akan
sekali kita lihat anak-anak yang sedang menonton kawan-kawan kita yang sedang mandi kolam biru, kolam mimpi. Semoga mimpi kita menjadi